Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya kak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Tetap jaga imun tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin ya robbal alamin. Baik kakak, sebelum memulai pelajaran SKI hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas Wali Songo yang ketiga, yaitu Sunan Giri. Nah, perjuangan Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam ditempuh dengan cara-cara berikut. Disimak ya kak. Yang pertama dengan cara melalui jalur pendidikan. Sunan Giri melahirkan metode pengajaran yang menggabungkan budaya Islam Asia Tengah yang energik dan budaya Majapahit yang halus. Nah, pelajaran wajib berstandar pesantren. Beliau juga menekankan pendidikan berbasis olah batin, olah budi, olah pikir, olahraga, dan olah rasa. Dalam waktu singkat, Sunan Giri menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal. Muridnya datang dari berbagai penjuru ya kak. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, Lombok, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, Hitu, Flores, Ternate, Tidore, dan Halmahera. Nah, pengajaran Islam Sunan Giri meluas ke wilayah Nusantara di luar Pulau Jawa. Nah, beliau mengajarkan bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Ada kutipan kata yang berbunyi dapat mengalahkan musuh tanpa membunuhnya. Tapi melalui apa? Melalui pendidikan dan sikap lemah dan lembut atau akhlak mulia. Nah, ilmu yang diajarkan di pesantren yaitu ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu akhlak. Ilmu fikih adalah membahas bagaimana seharusnya seorang muslim beribadah kepada Allah. Ilmu akidah menjadikan seseorang mempunyai keyakinan yang benar sesuai dengan yang dianut oleh agama ulama, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yang terakhir, ilmu akhlak adalah ilmu yang menjadikan hati bersih dari berbagai macam akhlak yang jelek. Nah, yang kedua yaitu melalui jalur kesenian. Di bidang kesenian, Sunan Giri juga berjasa besar. Beliaulah yang pertama kali menciptakan Asmaradana dan Pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran nilai-nilai kerohanian yang tinggi. Beliau juga menciptakan tembang-tembang dolanan anak-anak yang bermuatan Islam. Nah, tembang yang diciptakan diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi gerit, dan tembang permainan anak-anak seperti padang bulan, jor, gula ganti, dan cubla-cubla suweng. Nah, sebagai contoh yaitu permainan jelungan ya. Yang di situ anak-anak bermain, ada yang sebagai pemburu dan yang lainnya sebagai objek buruan. Nah, mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada tonggal atau batang pohon yang telah ditentukan. Nah, ini disebut permainan jelungan. Nah, di dalam permainan ini mempunyai arti, yaitu seseorang yang sudah berpegang teguh kepada ajaran tauhid dalam agama Islam, maka ia akan selamat dari ajakan setan dan iblis yang dilampangkan sebagai pemburu. Selanjutnya,
Ada contoh permainan yaitu padang bulan. Padang bulan maknanya adalah Islam telah datang. Oleh karena itu, marilah kita segera menuntut penghidupan di muka bumi ini untuk mengambil manfaat dari agama Islam, agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan. Cara yang ketiga yaitu melalui jalur tablik. Apa itu tablik? Yaitu menyampaikan ajaran Islam, ya. Nah, Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam secara empat mata. Setelah keadaan memungkinkan, dikumpulkanlah masyarakat sekitar secara beramai-ramai, misalnya dalam acara selamatan dan upacara-upacara. Lalu dimasukkanlah ajaran Islam ke dalam acara tersebut, sehingga suasana lingkungan lambat laun dengan cara yang lunak mengikuti ajaran Islam yang diterima sebagai kewajaran, ya. Ini meniru metode yang dilaksanakan Rasulullah, ya. Pertama dengan cara menyampaikan kepada keluarganya, kemudian setelah itu kepada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut, tidak memaksakan. Seperti itu ya, Kak. Cara yang keempat yaitu melalui jalur politik kekuasaan. Sunan Giri bukan hanya sebagai seorang ulama penyebar Islam, melainkan juga seorang penguasa politik di wilayahnya. Kedudukan ganda Sunan Giri oleh Sunan Ampel disebut sebagai Noto dan Pandito, atau yang lazim digunakan masyarakat dewasa itu adalah sebutan Pandito, Ratu. Pandito adalah rohaniawan, Ratu adalah raja. Nah, karena mempunyai kedudukan politik yang sangat tinggi di wilayahnya, usaha dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri juga lebih luas dan lebih leluasa. Pengaruh Sunan Giri yang berkedudukan sebagai rohaniawan sekaligus raja di hadapan umat sangat luar biasa besar di kawasan Nusantara, terutama di Jawa Timur, khususnya Belambangan. Nah, karena mempunyai kedudukan politik yang tinggi, maka Sunan Giri mempunyai kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam dan lebih leluasa karena mempunyai kedudukan, ya. Nah, cara yang selanjutnya yaitu melalui jalur seni dan budaya. Sunan Giri tidak hanya dikenal sebagai pencipta pupu, asmarandana, dan tembang-tembangan, beliau juga melakukan reformasi pada seni pertunjukan wayang. Nah, beliau memiliki peranan sangat besar dalam menciptakan hiasan yang melekat pada wayang tersebut. Selain itu juga, Sunan Giri mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Jadi beliau menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang yang isinya banyak sekali nasihat-nasihat atau ajaran agama Islam supaya mudah dimengerti oleh masyarakat. Baik Kakak, untuk tugas hari ini mengerjakan Ayo Berlatih halaman 40 ya Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai ya Kak. Semoga bermanfaat dan dapat difahami. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan ya Kak. Oke, tetap semangat. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.